Di awal film kita diperlihatkan dengan sekelompok polisi yang akan menjemput narapidana. Dia bernama Lawless. Setelah selesai memakaikan perlengkapan, para polisi itu pun dengan segera membawa Lawless untuk dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Baru saja mereka keluar beberapa langkah, tiba-tiba dari ventilasi udara ada orang misterius yang membunuh Lawless dengan senpi. Setelah para polisi kehabisan banyak peluru, orang itu pun keluar dengan santainya. Dan faktanya, dia adalah Yulaw, kembaran Lawless dari dimensi lain. Polisi yang melihat wajah mereka sama, lantas membuat mereka terkejut dan bingung. Yulaw yang mempunyai kekuatan super, lantas langsung menghajar belasan polisi itu dengan sangat mudah. Setelah selesai menghabisi para polisi, Yulaw pun langsung lari ke tempat sepi untuk ia kabur. Tak tinggal diam, para polisi pun mengejar Yulaw dengan menurunkan beberapa kompi untuk memburunya. Tidak hanya polisi saja, ternyata ada dua agen lintas alam semesta yang juga ikut mengejar Yulaw. Dia bernama John dan Udin. Setelah tiba di pelarian terakhir Yulaw, John dan Udin langsung turun untuk menyergapnya secara diam-diam. Sedangkan Yulaw sendiri, kini sedang mencoba membuka portal untuk ia kabur ke alam semestanya. Tak lama kemudian, datanglah para polisi dan juga John yang langsung menodong, dan memintanya untuk menyerah saja. Sesaat Yulaw akan hendak menyerang mereka, tiba-tiba dari gudang muncullah Udin yang langsung menabrak Yulaw. Di saat Yulaw akan diborgol, portal alam semesta pun terbuka, dan menyedot mereka bertiga ke semesta Yulaw. Setibanya di sana, Yulaw langsung ditangkap dan dibawa ke dalam penjara. Mengingat jika Yulaw sangat berbahaya, hakim pun tak ingin membuang-buang waktu, dan menjatuhkan vonis mati terhadap Yulaw. Bukan tanpa sebab, karena Yulaw telah membunuh 100 lebih kembarannya di semesta lain. Singkat cerita, pada saat hari eksekusi akan dilaksanakan, datanglah betina Seksoy yang bernama Ayu ingin menyaksikannya. Sebelum eksekusi dijalankan, Yulaw mengatakan tujuannya melakukan itu untuk menyeimbangkan alam semesta dari kembarannya yang lain. Pada saat semua orang hanya tertuju dengan Yulaw, Ayu langsung mengeluarkan tikus bom dari sepatunya. Setelah tikus itu bersembunyi di sela-sela mesin eksekusi, Ayu pun meledakkan tikus itu, hingga membuat mesin itu rusak, dan Yulaw memanfaatkannya untuk memberontak kabur. Setelah Yulaw berhasil membantai para petugas, Yulaw langsung menyetel mesin untuk segera kabur ke alam semesta lain. Tak lama kemudian, datanglah John bersama para polisi bantuan untuk memburunya lagi. Udin yang sudah senior, lantas langsung mengetahui kemana Yulaw akan kabur. Scene berpindah ke alam semesta lain, tempat di mana Yulaw kabur. Di sana, kita diperlihatkan dengan sekelompok polisi yang akan memindahkan napi. Dari banyaknya polisi di situ, kita diperkenalkan dengan kembaran Yulaw yang lain. Dia bernama Asep. Sesaat mereka baru keluar pintu, lagi-lagi Yulaw beraksi untuk membunuh kembarannya, yaitu Asep. Tanpa diduga, ternyata Asep lebih jago, hingga membuat Yulaw kewalahan untuk membunuhnya. Asep yang berhasil menghindari serangan, langsung memberikan perlawanan sengit, hingga membuat Yulaw memutuskan untuk kabur dari sana. Melihat itu, Asep tak membiarkannya pergi begitu saja, di mana ia terus memburu Yulaw kemanapun. Namun sesaat Asep berhasil melompati tembok, ternyata sudah ada Yulaw yang menunggu, dan langsung menembak perut Asep. Pada saat Yulaw akan menembak kepalanya, datanglah John dan Udin yang menggagalkannya. Di rumah, kita diperkenalkan dengan istri Asep yang bernama Rini. Di sana Rini sangat khawatir, setelah mendengar jika suaminya tertembak. Namun pada saat ia akan pergi ke rumah sakit, tiba-tiba Asep muncul, dan berkata jika ia masih selamat, karena ia memakai rompi anti peluru. Walaupun begitu, Asep tetap mengajak istrinya untuk pergi ke rumah sakit lagi, untuk menjenguk temannya yang tertembak oleh Yulaw sebelumnya. Setibanya di rumah sakit, teman-teman Asep langsung bertanya tentang ciri-ciri wajah pelaku yang menyerang mereka sebelumnya. Dengan tegas, Asep berkata jika ia tak tahu, karena pada saat itu sedang gelap. Setelah teman-temannya pergi, Rini pun langsung bertanya kenapa Asep berbohong. Tak bisa menyimpan rahasia ini sendirian, Asep pun berkata jika pelaku penyerangan itu wajahnya mirip dengan dirinya. Dirasa tak masuk akal, akhirnya Rini menganggap jika suaminya hanya berhalusinasi.
Tak ingin suaminya kenapa-napa, Rini pun mengajak Asep untuk melakukan MRI, untuk mengetahui penyakit Asep. Di tengah perjalanan, Asep tak sengaja melihat keberadaan Yulau dari pantulan cermin, hingga membuatnya menjadi cemas. Setibanya di dalam ruangan MRI, sang dokter menyuruh Asep untuk melepaskan semua barang-barang yang mengandung logam, karena itu akan mengganggu jalannya mesin MRI. Setelah Asep melepaskan cincin dan kalungnya, Asep tiba-tiba merasa takut, dan ia pun meminta senjata senpi untuk berjaga-jaga. Sang dokter dan Rini yang melarang, akhirnya Asep pasrah menjalani MRI itu dengan rasa was-was. Baru saja Asep masuk ke dalam mesin itu, tiba-tiba Yulau langsung masuk untuk membunuh Asep. Pada saat Yulau akan menembak sang dokter, datanglah John dan Udin yang mencegahnya. John yang sudah geram, langsung menembaki Yulau bertubi-tubi. Yulau yang sudah semakin kuat, lantas dengan sangat enjoy menghindari semua serangan itu. Melihat ada kesempatan, Yulau pun kabur menuju ruang MRI untuk membunuh Asep. Asep yang mendengar ada suara tembakan, bergegas melepaskan diri dari mesin itu. Benar saja, pada saat Yulau tiba, Asep langsung menghindari tembakan Yulau. Yulau yang berjalan perlahan mengarah ke arah Asep, tiba-tiba senjatanya tersedot oleh mesin MRI. Pada saat bersamaan, John dan Udin kembali datang menyergapnya. Pada saat John akan menangkap dan membawa Yulau, tiba-tiba dari belakang ada polisi yang mengejutkan mereka, hingga memecahkan konsentrasi John dan Udin. Melihat itu, Yulau langsung memanfaatkannya untuk mengambil senjata kembali, dan segera kabur dari sana. Dari ruang monitor CCTV, Rini dan para teman-teman polisi Asep melihat jika Yulau menyerang dan kabur dari ruang MRI. Mereka yang tidak tahu jika itu Yulau, lantas menduga jika ia adalah Asep. Setelah itu Asep bergegas mengganti pakaiannya untuk ikut mengejar Yulau. Baru saja keluar beberapa langkah, Asep langsung dihadang oleh para teman-temannya. Mereka yang mengira jika Asep gila, memintanya untuk menyerahkan senjata. Asep pun berusaha mencoba menjelaskan, namun para teman-temannya sudah tak peduli. Melihat jika teman-temannya akan menangkap dirinya, akhirnya Asep dengan terpaksa melawan mereka semua. Walaupun begitu, Asep tak melukai mereka, melainkan hanya memborgol agar tidak menangkapnya. Pada saat Asep akan kabur, lagi-lagi sang istri mengejarnya. Asep pun menjelaskan jika ia tak berbohong, dan pelaku dari semua ini adalah orang lain yang wajahnya mirip dengan dirinya. Melihat jika suaminya sangat bersungguh-sungguh, akhirnya Rini percaya dengan Asep. Dari luar, John dan Udin memutuskan untuk berpencar, di mana Udin mengejar Yulau, sedangkan John membuntuti Asep. Di luar, ternyata Yulau telah pergi dengan menggunakan mobil jenazah. Sedangkan Asep berhasil menyelinap masuk ke dalam mobil ambulan untuk menghindari polisi lain. Melihat itu, John pun mencuri mobil untuk ia mengikuti Asep. Setibanya di suatu tempat, Asep langsung turun dan memasuki gedung. Baru saja John masuk, ternyata ia ketahuan, dan ditendang oleh Asep yang kini semakin kuat. Asep pun tak jadi menjatuhkan John, setelah John memberitahukan sesuatu tentang Yulau. Di sana John menceritakan jika ia agen dari universe lain, yang bertugas memburu Yulau, karena ia telah membunuh ratusan kembarannya dari universe lain. Setiap kali Yulau berhasil membunuh kembarannya, maka kekuatannya akan bertambah. Dan saat ini kembaran Yulau masih tersisa satu, yaitu Asep. Maka dari itulah Yulau terus memburu Asep untuk dibunuh. Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu, Asep menduga jika John gila, dan ia pun pergi meninggalkan John. Balik lagi ke Yulau, yang ternyata di belakang sudah ada Udin yang telah bersembunyi sejak tadi. Dengan kecerdikannya, Yulau menghindar dan membanting setir ke tembok. Setelah itu ia turun untuk menghajar Udin bertubi-tubi. Karena tak bisa menandingi kekuatan Yulau yang sudah meningkat pesat, akhirnya Udin pasrah digebukin sampai modiar. Balik lagi ke John yang melihat jika jamnya menyala merah, yang menandakan jika rekannya Udin telah tewas. Melihat itu, John pun kembali menyusul Asep, dan mengajaknya untuk bekerja sama menangkap Yulau. Pagi harinya kita diperlihatkan dengan Rini yang diantar pulang oleh teman polisi Asep. Di sana mereka berniat menangkap Asep jika saja ia berada di rumah. Setelah berhasil masuk, mereka secara hati-hati dalam melangkah, takut jika Asep akan menyerang secara tiba-tiba. Setibanya di dalam kamar, Rini meminta Pak Polisi untuk berjaga di luar saja, karena ia ingin berak sebentar. Setelah Pak Polisi keluar, ternyata Rini berbohong, karena ia merasa ada keberadaan seseorang di kamarnya.
Mengira jika itu suaminya, Rini mencari-cari keberadaannya di atas plafon. Benar saja, ternyata dugaan Rini tepat. Di sana Asep dengan lembut membujuk Rini untuk mengambilkannya senjata. Pada saat Rini mengambil pistol di laci, ia tak sengaja melihat keberadaan orang yang sangat mirip dengan suaminya Asep. Karena bingung yang mana suaminya yang asli, akhirnya Rini mengetesnya dengan perkalian 1. Karena tak bisa menjawabnya, Rini pun menyadari jika ia bukan suaminya. Pada saat Rini akan menembaknya, dengan cepat Yulau merebut senjata itu dari tangan Rini. Ia pun menembak Pak Polisi, dan menyandra Rini. Sesaat Asep melihat ke arah jendela, Yulau dengan kejam membunuh Rini tepat di depan matanya. Tak lama kemudian datang polisi lain yang menembakinya. Melihat itu, Asep juga ikut kabur, karena ia juga ditembaki. Di tengah pelarian, datang John yang menjemputnya dengan mobil. Asep yang sangat marah, lantas bertanya bagaimana cara membunuh Yulau, karena ia ingin balas dendam kematian istrinya. Dengan tegas, John mengatakan jika saja Asep membunuh Yulau, maka Asep juga akan mati. Apapun resikonya, Asep tak peduli, yang penting ia bisa balas dendam. Mendengar itu, John pun berkata jika 1 jam lagi portal ruang dan waktu akan terbuka di suatu gedung, dan pasti Yulau akan pergi ke sana. Mengetahui itu, Asep meminta John untuk segera pergi ke sana. Singkat cerita, kini mereka telah tiba di gedung yang dimaksud. Secara perlahan mereka mencari. Akhirnya mereka menemukannya, dan menembaki Yulau secara bertubi-tubi. Tiba-tiba, jam tangan John memberi tanda hijau, yang menunjukkan jika di sana ada bom yang akan segera meledak. Setelah ledakan selesai, John bingung karena Asep tiba-tiba menghilang. Secara hati-hati, John mencari-cari keberadaan Yulau yang bersembunyi. Dari atas, Yulau menendang senjata, dan menghajar John bertubi-tubi. Pada saat John akan dieksekusi oleh Yulau, tiba-tiba datanglah Asep yang muncul dengan rasa amarah. Yulau pun melepaskan bajunya, dan terjadilah baku hantam yang sangat sengit. Yulau yang sangat ahli dalam hal berbaku hantam, terlihat nampak sangat enjoy menghajar Asep hingga pingsan. Di saat Yulau mengira jika Asep telah tewas, ia langsung bangkit lagi setelah melihat bekas cincin kawinnya. Asep yang berambisi membalaskan dendam kematian istrinya, lantas sangat ngamuk menghajar Yulau dengan membabi buta. Akibat pertarungan mereka sangat dahsyat, membuat tempat itu menjadi hancur dan akan meledak. Di saat bersamaan, ternyata portal ruang dan waktu telah muncul, dan menyedot mereka bertiga. Setibanya di sana, para petugas tanpa banyak bicara langsung membawa, dan akan mengirim Yulau ke semesta Sades. Baru saja akan diikat, tiba-tiba John muncul, dan berkata jika yang mereka bawa bukanlah Yulau, melainkan itu Asep. Para petugas pun menukar mereka, dan mengirim Yulau ke semesta Sades. Setibanya di sana, Yulau nampak seperti di neraka, karena penghuninya para bajingan yang terus menyerangnya sampai Yulau mati. Sedangkan Asep, sang ketua nampak ingin mengirim Asep kembali ke semestanya. Namun dengan tegas John melarang, karena saat ini Asep sudah menjadi buronan yang paling dicari akibat ulah Yulau. Demi kebaikan Asep, John nampak mengatur kemana tujuan Asep dikirim. Setibanya di semesta tujuan, Asep tiba-tiba muncul di jalan raya, hingga membuat para pengendara terkejut dan mengerem mendadak. Akibatnya, ada salah satu mobil tak sengaja menabrak anjing hingga pincang. Asep yang kasihan, lantas membawanya ke rumah sakit hewan untuk diobati. Di sana, Asep sangat terkejut setelah melihat jika sang dokter adalah istrinya, yaitu Rini. Dan faktanya, ternyata John mengirim Asep ke masa lalu, waktu di mana Rini masih muda, dan mereka belum menikah. Film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film The One tahun 2001. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.